Beberapa waktu belakangan ini saya perhatikan mulai muncul banyak video tentang prediksi di 2023 seperti apa. Mulai ada yang memprediksi bahwa kondisinya suram, tantangannya berat, resesi, dan sebagainya. Nah, di bulan Juli kemarin saya juga sempat membuat sebuah video yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, lalu prediksinya seperti apa, dan kalau kemungkinan buruknya seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda sudah membuat persiapan untuk tahun depan? Dimana kalau kondisinya memang lebih susah, apakah Anda sudah mempersiapkan apa yang perlu dilakukan? Kalau ternyata belum, ya jangan khawatir. Kita bisa mulai mempersiapkannya sekarang, karena hari ini saya akan mulai membahas tentang apa yang bisa kita lakukan supaya meskipun di tahun depan kondisinya itu susah, kita tetap bisa bertahan atau mungkin bahkan berkembang. Oke, apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut 2023 kalau memang kondisinya ini berat? Tentu ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan penghematan, kedua adalah memperbanyak penjualan. Dimana ini kembali, biasanya orang memilih dari dua ini mana yang akan difokuskan. Kalau melakukan penghematan kan bisa membantu ketika misalkan bahan-bahan harganya mahal atau mungkin kondisinya sepi, Anda bisa promo tapi tidak kehilangan untung dan sebagainya. Atau yang kedua, ya sudahlah, nggak bisa berhemat nggak apa-apa, yang penting jualannya dikencengin. Nah, kalau orang harus memilih satu dari dua ini, pertanyaan saya kenapa nggak milih dua-duanya? Kita tentu kan seharusnya bisa melakukan penghematan juga memperbanyak penjualan. Kalau ditanya sekarang cara melakukan penghematan gimana? Banyak sekali macamnya. Anda bisa cek, saya nggak akan bahas hari ini karena sudah sering saya bahas tentang gimana caranya berhemat, bahan apa saja yang bisa membuat penghematan dan sebagainya. Jadi nggak akan saya bahas. Silahkan Anda cek, cari di video-video sebelumnya. Pasti ada, Anda cari aja. Hal yang akan kita fokuskan hari ini adalah bagaimana cara meningkatkan penjualan. Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita perlu meningkatkan yang namanya perhatian atau atensi dari orang-orang. Nih, maksudnya gimana gini? Sebagus apapun produk yang Anda punya, seenak apapun bakso yang Anda buat, kalau orang-orang tidak tahu tentang produk Anda, tentang bakso Anda, percuma. Nah, fungsi dari atensi, fungsi dari perhatian orang itu di sini. Kalau bakso Anda biasa, tapi banyak orang yang tahu dan banyak orang yang mencobanya, Anda pasti laris. Tapi kalau bakso Anda enak sekali, kenyal, keras, pokoknya mantep, tapi yang tahu itu hanya sedikit, susah. Kenapa? Karena kembali kan, kalau kita ngomong jualan, kita perlu modal, dan modal itu didapatkan setelah barang itu terjual. Nah, kalau jualannya aja seret, mau muternya gimana? Makanya nomor satu hal yang harus dilakukan apapun usaha Anda, mau bakso, mau Anda bisnis pakaian, mau Anda apapun lah, hal nomor satu yang harus Anda ingat itu adalah Anda harus dapat perhatian dari orang-orang. Caranya gimana? Zaman sekarang sudah gampang karena kita ada media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Ini media yang sangat-sangat murah, mayoritas gratis yang seharusnya kita manfaatkan untuk kita mendapatkan perhatian orang-orang. Contoh ya, sadar nggak? Yang saya lakukan di channel HM Prasaja ini sebenarnya kan memberikan informasi produk apa yang bagus, cocok untuk Anda dan sebagainya. Pertanyaannya, produk seperti ini, seperti keraginan, WBS, apakah baru-baru muncul sehingga dari channel HM Prasaja muncul baru Anda tahu, atau sudah ada dari tahun-tahun dulu tapi Anda baru tahu? Nah, jawabannya adalah produk-produk ini sebenarnya sudah dari puluhan tahun, belasan tahun yang lalu itu sudah ada. Pabrik-pabrik sudah tahu, tapi orang-orang nggak tahu. Nah, yang saya lakukan, saya membuat channel YouTube ini untuk mengedukasi. Harapannya orang-orang seperti pedagang itu tahu. Sehingga produk-produk tadi itu memiliki perhatian, memiliki atensi dari Anda, sehingga mereka bisa dipakai banyak orang. Nah, contohnya seperti itu, dan hal yang sama seharusnya Anda lakukan. Anda bikin bakso, Anda jualan bakso. Kalau Anda yakin dengan produk Anda, hal yang harus Anda lakukan adalah Anda mencari perhatian sebanyak mungkin supaya orang-orang tahu, oh kalau saya di sini, saya ingin makan bakso yang enak, itu ke tempat A. Kalau saya di daerah sini, itu tempat B, dan sebagainya. Ketika kembali ya, ketika bakso Anda enak, tapi orang nggak tahu, percuma, pasti tutup. Tinggal tunggu waktu, seberapa kuat modal Anda. Nah, hal yang harus Anda lakukan adalah membuat promosi, ya paling murah kan medsos, itu Anda bisa lakukan, dan caranya itu sebenarnya nggak susah. Anda bisa cukuplah bikin video
menunjukkan nih produk saya baksonya seperti ini. Kalau misalkan keras ya tinggal Anda potong, atau Anda gunting, Anda tunjukin suaranya, atau mungkin Anda bisa menerapkan teknik yang namanya socio-proof, bukti sosial, di mana Anda menunjukkan nih loh, orang-orang yang makan di tempat saya enak, suka, mereka rame terus. Itu akan menjadi bukti sehingga orang-orang itu tertarik. Wah, di mana nih? Coba deh. Semakin banyak perhatian yang Anda dapatkan, otomatis itu akan membawa untuk perhatian orang lain lagi itu datang. Jadi kuncinya itu Anda bikin sesuatu konten yang membuat orang itu penasaran sehingga mereka datang. Nah, salah satu hal yang paling mudah dan seharusnya dilakukan adalah memberikan bukti. Bukti itu bisa produk Anda seperti apa, atau sekedar testimoni, atau menunjukkan ini loh, sehari itu pelanggan yang datang ke tempat saya berapa. Itu akan sangat-sangat membantu untuk Anda mendapatkan perhatian. Nah, itu langkah yang pertama. Jadi pastikan dulu dapat perhatian dari orang-orang. Yang kedua, kalau Anda sudah dapat perhatian, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Anda mempertahankan mereka. Nah, hal paling mudah yang harus dilakukan adalah Anda harus memperhatikan kualitas produk Anda itu harus stabil. Bayangkan gini, Anda dapat perhatian nih, banyak orang sudah tahu datang ke Anda, tapi hari ini baksonya enak, besok nggak enak, besok lusa enak lagi, besoknya lagi nggak karuan lagi. Kira-kira gimana? Mereka balik nggak ke Anda? Kalau ternyata jawabannya balik, ya syukur. Tapi kalau enggak gimana? Nah, salah satu kesalahan orang-orang adalah ketika mereka sudah dapat perhatian, mereka sudah dapat banyak pengunjung, produknya nggak bisa stabil, sehingga mereka tidak mendapatkan hal nomor 2, yaitu penyebaran berita lewat omongan orang. Kan kembali, sebuah iklan selalu kalah dengan gosip. Dimana gosip ini kan dari cerita satu orang ke orang yang lain. Ketika yang cerita ke kita ini misalkan teman, saudara dan sebagainya, kita akan lebih percaya, kita akan lebih mau mencoba daripada kita lihat iklan. Jadi kalau pertama tadi kita mendapatkan perhatian lewat iklan atau mungkin lewat konten dari media sosial, ini akan kalah ketika berhadapan dengan berita dari orang. Misalkan, makan dek bakso A, enak loh, rasanya gini gitu. Ini akan lebih efektif. Bayangkan Anda sudah bikin atensi yang gede, Anda sudah iklan gede-gedean di medsos, lalu saingan Anda adalah teman, kerabat, saudara, orang lain yang cerita, jangan makan di bakso A, gak enak. Mana yang akan menang? Saya jamin pasti yang nomor 2. Oleh karena itu, kalau Anda sudah menerapkan langkah pertama, Anda dapat atensi, Anda dapat perhatian, pastikan produk Anda ini harus stabil. Dan ini tantangannya kalau Anda nggak punya penggilingan sendiri. Dimana ya kadang tergantung tukang giling, faktor S-nya, cuma kan gampang. Seharusnya Anda tahu lah pakai apa kan? Saya nggak akan jelaskan. Yang penting Anda pastikan bahwa kualitas Anda harus stabil. Itu wajib hukumnya. Kalau enggak, ya percuma deh. Oke? Ketiga, Anda sudah dapat perhatian, Anda sudah bisa mempertahankan customer untuk balik. Yang ketiga adalah bagaimana cara Anda untuk bisa meningkatkan penjualan ke orang tadi. Jadi misal, satu porsi Anda 10.000 lah. Bagaimana caranya seseorang itu makan di tempat Anda itu enggak 10.000, tapi mungkin 12.000, 15.000, atau bahkan 20.000. Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan kan. Salah satunya kita bisa menerapkan seperti 3 menu. Saya pernah menjelaskan ini, Anda bisa cek linknya di atas. Atau kita bisa bikin sebuah paket dan sebagainya. Intinya banyak yang bisa dilakukan. Saya nggak akan jelaskan supaya nggak panjang. Yang terpenting adalah Anda bisa kreatif nggak untuk memikirkan bagaimana caranya supaya orang ini bisa membelanjakan uang lebih banyak walaupun selisihnya mungkin cuma 1.000 atau 2.000. Coba bayangkan ini, sehari Anda dapat 50 orang lah, 50 customer, rata-rata misalkan sekarang 10.000, berarti satu hari Anda akan mendapat penghasilan sekitar 50 dikali 10.000 kan, 500.000. Coba bayangkan satu orang itu hanya menaikkan pembeliannya 1.000 saja. Jadi rata-rata satu orang beli 11.000. Tetap 50 orang, Anda dapatnya berapa? Sudah 550.000 kan? Kalau misalkan satu orang 12.000 berapa? Jadi 600.000 dan sebagainya. Nah, meningkatkan dari 10.000 ke 1.000 itu kan gampang karena selisihnya cuma sedikit 1.000. Pertanyaannya adalah Anda sudah memikirkan nggak cara-cara supaya memancing orang untuk membeli lebih? Nah, itu yang perlu Anda pikirkan. Sebenarnya banyak caranya, sudah pernah saya bahas juga. Jadi Anda perlu pikirkan. Oke? 3 hal tadi
bisa Anda lakukan untuk mendapatkan penjualan yang lebih banyak. Yang keempat, yang terakhir, ini yang perlu Anda pikirkan juga, bahwa sebenarnya apa yang Anda jual. Mungkin ini tidak berkaitan dengan 3 sebelumnya ya, tapi ini penting. Kenapa? Karena gini, balik. Orang makan bakso, makan sesuatu menu itu tidak selalu berhubungan dengan apa yang mereka makan. Terkadang orang membeli sesuatu yang berbeda. Contoh misalkan, oh saya makan di restoran A. Tujuannya bukan saya cari menu masakannya, bukan saya cari enaknya. Mungkin karena saya di sana penjualnya enak, nongkrong. Nah, salah satu contohnya gini, waktu dulu ya, waktu saya masih SMA, saya sering keluar makan dengan teman-teman, nongkrong itu di sebuah penjual nasi goreng. Kalau Anda tanya, masakan nasi gorengnya enak nggak? Biasa kok. Tapi kenapa kami waktu itu selalu ke sana? Jadi setiap nongkrong kalau wes makan nasi goreng, selalu ke tempat A. Jawabannya simpel, karena penjualnya itu gaul, sering ngobrol dengan kami, sehingga kami di sana itu nyaman. Padahal kalau ditanya, masakannya enak nggak? Ada beberapa yang lebih enak lagi. Tapi kami memilih di sana karena kami memilih suasananya. Nah kembali, berarti kalau dari kasusnya seperti itu, yang dijual itu bukan nasi gorengnya, tapi suasana tempatnya, orangnya yang jualan, akrab dengan kami, itu yang mereka jual. Jadi hal terakhir yang perlu Anda pikirkan juga sebenarnya apa yang Anda jual. Kualitas rasanya kah? Kenyangnya kah? Suasananya kah? Atau apa? Banyak faktor yang perlu Anda pikirkan. Ya saya tahu mungkin nomor 4 ini mungkin susah, sehingga ya mungkin Anda perlu waktu, Anda perlu belajar tentang marketing dan sebagainya. Cuma kalau Anda ketemu apa yang sebenarnya Anda jual, itu akan enak sekali untuk jualan. Oke, saya harap hari ini materinya cukup membantu. Jadi kalau penghematan itu gampang, Anda cek video-video sebelumnya, banyak kok tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat. Yang kedua, Anda perlu meningkatkan penjualan. Caranya tadi saya terapkan. Yang penting Anda harus memikirkannya mulai sekarang. Kenapa? Karena kalau ternyata 2023 itu benar-benar kondisi suram, jangan berharap ada pertolongan dari pemerintah atau sebagainya, tapi Anda harus inisiatif bahwa yang bisa menolong Anda adalah diri Anda sendiri. Dan caranya sebenarnya nggak susah, yang penting Anda mau meluangkan waktu untuk berpikir, berkreatif bagaimana caranya untuk berhemat dan meningkatkan penjualan Anda.